Ya, teman-teman semua, apakah benar di dalam Yesaya pasal 29 ayat 12 menubuatkan tentang seorang nabi? Dan kita akan cek bersama-sama dan kedua tokoh di dalam thumbnail ini akan menjelaskan kepada kita semua apakah mereka berdua sepakat bahwa di dalam Yesaya pasal 29 menubuatkan tentang kedatangan seorang nabi. Dan teman-teman semua, sebelum kita masuk ke sana, saya akan menjelaskan sedikit mengenai dasar dan prinsip umat Kristen bahwa ajaran tertinggi dalam kehidupannya adalah Alkitab. Baik dari perjanjian lama dan perjanjian baru tidak bisa diragukan lagi. Kalau mau mencari tahu tentang Tuhan atau tentang nabinya, tentang imannya, tentu mereka berangkat dari ayat-ayat kitab suci Alkitab. Berbeda dengan saudara-saudara kita. Bagaimana cara mereka meyakinkan tentang iman mereka, tentang nabi mereka, tentu pasti mereka akan cari dari kitab suci Alkitab. Sedangkan Al-Quran atau kitab suci mereka abaikan. Nah, oleh karena itu, langsung aja kita simak dulu video berikut ini. Kitab Nabi Yesaya pasal 29, mulai dari ayat 9 sampai dengan ayat 16. Ayat ini di dalam bahasa aslinya. Ya, maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termaterai. Apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan baiklah baca ini, maka ia akan menjawab aku tidak dapat sebab kitab itu termaterai. Konteksnya ayat ini bila kitab itu dibaca oleh orang yang tahu membaca. Tapi kemudian ayat 12 ya, dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan baiklah baca ini, maka ia akan menjawab aku tidak dapat membaca. Nah, teks ini kemudian diartikan, nah tentu di otak-atik gathuk ya. Ini adalah menubuatkan kedatangan nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad ketika menerima wahyu di Gua Hira, katanya. Karena dalam teks ini bahasa Ibrani juga kata kara. Kara itu bacalah, kara nazeh, bacalah ini. Amar yadati seper, saya buta huruf, saya tidak tahu kitab, kira-kira seperti itu. Sefer itu adalah kitab. Nah, dalam Alkitab terjemahan bahasa Arab juga digunakan kata-kata iqra' hadza. Nah, kalau itu di otak-atik yang itu menarik. Waktu seperti yang dikisahkan oleh sejarawan muslim namanya Ibnu Hizam yang menulis buku judulnya Sirah Nabawiyah. Ketika Muhammad itu ada di Gua Hira, ditemui oleh sosok malaikat ya, kemudian disuruh membaca. Bunyinya juga bacalah Iqra. Lalu Muhammad menjawab ma'ana biqori. Ma'ana biqori, aku tidak membaca. Sampai 3 kali kemudian didiktekan oleh malaikat itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq dan seterusnya. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, saudara-saudara, mirip sekali. Apakah kemiripan ini kemudian dijadikan landasan bahwa orang yang dinubuatkan dalam teks ini adalah Nabi Muhammad? Baik, kita akan membaca teks aslinya ya di dalam bahasa Ibrani. Watehi lahem hazud hakol bedibre hasefer hekatum yitanu oto el yude alimor kara nazeh vi amar lo ukal. Kira-kira teks ini kalau diberikan kepada orang yang tahu membaca, baiklah baca ini kara nazeh, bacalah teks ini. Maka jawabnya, aku tidak dapat membaca karena apa? Karena kitab itu tertutup, termaterai. Nah, kata katum, kotam, itulah yang disebut materai. Makanya ada ungkapan kutmata dalam bahasa Arab. Kita ingat juga kemarin saya sampaikan bahwa seorang pendiri agama Manikianism yang dikenal dengan Nabi Mani. Kitabnya adalah Evangelion de Mani, itu pada abad ketiga. Mendirikan agama yang namanya Dina Nuhra, menyebut dirinya bahwa dia adalah penutup nabi-nabi, kutmata de nabiyye, atau penutup rasul-rasul atau materai rasul-rasul
yang dikenal the seal of the apostle. Dalam bahasa Aram, bukan Arab ya, Aram itu adalah kut mata deslihe. Jadi kata katam dalam bahasa Ibrani itu sering muncul sekali. Taruhlah aku seperti materai dalam hatimu, seperti materai pada lenganmu. Misalnya diungkapkan dalam kitab Kidung Agung. Jadi kitab itu termaterai berarti kitab itu tertutup, tidak bisa dibaca. Makanya kalau disebut kut mata deslihe, penutup nabi-nabi. Nah, ungkapan Aram itulah yang kemudian ditemukan paralelnya dalam bahasa Arab, kata munnabiyin, penutup nabi-nabi atau materai nabi-nabi. Itu digambarkan tentang apabila diberikan ibarat itu kitab itu nggak bisa dibaca karena apa? Bagi orang sekalipun dia bisa membaca karena kitab itu tertutup. Lalu ayat 12 baru diungkapkan bagaimana kalau kitab itu diberikan kepada orang yang bisa membaca. Maka wanitan haseper al-asher lu yada sefer. Apabila diberikan kepada orang yang tahu sefer, tahu kitab, tahu tulisan. Lemor dengan dikatakan kara nazeh. Ya, kalau Arabnya ikhra' ada, bacalah itu fi amar, maka jawabnya yadati sefer. Saya tidak kenal kitab, saya tidak bisa membaca. Ini tidak ada hubungan sama sekali dengan nubuat akan datangnya Nabi. Ya, teks ini berbicara tentang penghakiman kota Yerusalem lewat serangan seorang raja namanya Sanherib dari Asyur. Dan ini bukan nubuat, bukan memprediksi tentang zaman yang akan datang, tetapi bicara tentang penghakiman atas kota Yerusalem. Karena apa? Karena nabi-nabi, utusan-utusan Tuhan, yang mestinya dia bisa menjadi juru bicara Tuhan, melalui sabda yang diberikan kepadanya, melalui penglihatan yang diberikan kepadanya, itu ternyata tidak melakukan. Begitu juga para pelihat, para ro'eh, tidak bisa melihat. Maka dalam ayat 10 dikatakan, sebab Tuhan telah membuat kamu tidur nyenyak. Siapa yang dikatakan kamu tidur nyenyak? Itu matamu, yakni para nabi. Para nabi-nabi yang tidak sejati. Para nabi-nabi yang muncul di kalangan orang-orang Yehuda, tapi sesungguhnya hanya menggunakan profesi rohani itu untuk tidak sesuai perbuatan mereka dengan apa yang dirancangkan Tuhan. Makanya matamu, yakni mata para nabi, telah dipejamkannya. Telah dipejamkan oleh Tuhan. Dan mukamu, karena kalau melihat kan pakai muka ya, muka. Itu pun para pelihat, para ro'eh itu dalam bahasa aslinya telah ditudunginya, telah ditutupinya. Karena apa? Bangsa ini telah memilih bahwa mereka beriman itu bukan karena dia benar-benar beriman dengan tulus hati, dengan mendengar suara Tuhan, dengan melakukan firman Tuhan, tetapi ibadah mereka hanya hafalan. Ibadah mereka hanya ritual yang kering, yang tidak menyentuh hati, menyentuh pikiran, menyentuh segenap kehidupannya untuk menjadi pengabdi-pengabdi kepada Tuhan. Maka percuma lagi bangsa ini. Kira-kira seperti itu.